Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelum kita masuk pada materi dampak negatif dan dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan internet, kita cari tahu dulu yuk, internet itu apa sih? Internet berasal dari kata International Network, yaitu dua komputer atau lebih yang saling berhubungan kemudian membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan saling bertukar pikiran. Internet menurut ilmu pengetahuan adalah sebuah perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio, maupun animasi dalam bentuk media elektronik. Manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya sebagai media kita dalam berbisnis. Yang kedua, untuk belajar online. Apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga, sarana hiburan, komunikasi, dan informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dampak positif internet. Yang pertama yaitu menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, tidak bisa dipungkiri, dengan adanya internet, kita bisa mendapatkan pengetahuan dan menambah wawasan dari berbagai bidang di seluruh penjuru dunia. Apalagi bagi pelajar, internet dapat mempermudah mereka untuk mencari informasi. Yang kedua, menjadi media komunikasi. Internet merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Dengan adanya internet, kita bisa mempermudah berkomunikasi dengan keluarga kita, kerabat kita, atau dengan yang lainnya dengan menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, yaitu contohnya seperti WhatsApp, Line, Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu mudah mencari lowongan pekerjaan. Pada internet juga, kita bisa mencari lowongan pekerjaan dengan mudah melalui situs-situs yang menyediakan lowongan pekerjaan. Kita tidak hanya bisa mencari lowongan pekerjaan di dalam negeri, tetapi bisa di luar negeri juga. Yang keempat, mudah melakukan transaksi dan bisnis. Sekarang ini sudah sangat modern dan canggih, di mana kita bisa menggunakan internet untuk bisnis. Salah satu contohnya yaitu dengan berjualan online. Sekarang kita bisa mendapatkan uang dengan cara menggunakan internet. Dan internet juga bisa mempermudah kita untuk mendapatkan sesuatu atau untuk berbelanja. Selain itu, ada juga dampak positif internet bagi para pelajar. Yang pertama yaitu sebagai media. Internet dapat membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Internet juga dapat memberikan informasi-informasi untuk kita jadikan referensi untuk tugas-tugas sekolah. Yang kedua yaitu sebagai sumber pengetahuan alternatif. Berbagai ilmu pengetahuan mulai dari ilmu umum sampai dengan ilmu formal terdapat pada internet. Yang ketiga yaitu ada sebagai sarana hiburan. Nah, dalam internet tidak hanya ada materi-materi tentang tugas sekolah, tetapi ada juga sarana hiburan seperti games, musik, video yang ditampilkan, dan sebagainya. Yang keempat yaitu mencari teman baru atau sekedar berkomunikasi dengan teman melalui jenjang sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Yang kelima yaitu mencari informasi tentang hal-hal baru atau yang sedang digemari para remaja. Hal ini dapat membuat remaja dapat menyalurkan bakat mereka dalam bidang non-akademik. Yang keenam ialah mencari informasi mengenai idola. Melalui internet, kita dapat mencari tahu berbagai macam informasi-informasi yang ada pada idola kita. Nah, biasanya informasi ini didapatkan dari berbagai macam media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Hal ini dapat memotivasi kita agar lebih semangat lagi dalam belajar. Internet juga dapat menjadikan remaja semakin kreatif loh. Dengan adanya internet, banyak remaja-remaja yang dapat menyalurkan minat bakat yang ada pada dirinya untuk dikembangkan, seperti membuat video dan mempublikasikannya ke dalam YouTube, atau membuat karya tulis dan mempublikasikannya ke dalam blog. Dan masih banyak lagi tontonan-tontonan yang menarik yang dapat meningkatkan kreativitas anak muda zaman sekarang. Internet dapat membuat para remaja, khususnya pelajar, menjadi melek teknologi dan tidak gaptek.
Karena di zaman sekarang ini banyak sekali remaja atau anak muda yang menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi dan sarana bermain mereka, sehingga mereka sudah mahir dan memiliki skill dalam mengoperasikan teknologi. Hal ini menjadikan mereka menjadi manusia yang tidak gaptek dan bisa melek teknologi. Yang kesembilan, internet juga dapat bermanfaat sebagai sarana bisnis bagi pelajar. Karena internet, para pelajar dapat membuka usaha kecil maupun besar melalui berjualan online, seperti dapat membuka toko di Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, di samping banyaknya manfaat serta dampak positif yang dihasilkan dari penggunaan internet juga dapat menghasilkan dampak negatif bila kita tidak dengan bijak dalam penggunaannya. Dampak negatif yang dihasilkan diantaranya yang pertama ialah pornografi. Penggunaan internet yang tidak terbatas dapat memberikan peluang bagi seseorang untuk mengunduh dan melihat hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat. Contohnya bisa kita lihat dari banyaknya stiker-stiker WhatsApp yang tersebar yang di dalamnya itu berisi gambar-gambar yang tidak pantas dilihat oleh anak di bawah umur. Yang kedua ialah tersebarnya informasi palsu atau hoax. Pada saat ini kita sering sekali mendapatkan berita-berita yang hoax atau tidak terjamin kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh cepatnya tersebar informasi membuat sebagian orang tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya, melainkan langsung menyebarkannya kepada orang banyak. Oleh karena itu, seharusnya sebelum kita menyebarkan informasi kepada orang banyak, alangkah lebih baiknya kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut, supaya informasi yang kita sebarkan itu tidak menjadi informasi palsu atau informasi yang hoax. Yang ketiga ialah menampilkan kekejaman. Dengan jaringan internet, banyak sekali kekejaman-kekejaman yang dipublikasikan, tentunya melalui tayangan video yang ada di YouTube. Hal ini berdampak negatif bila ditonton oleh anak yang masih di bawah umur, karena bisa saja mereka mempraktikkan atau melakukan kejahatan-kejahatan yang mereka tonton dari tayangan YouTube tersebut. Yang keempat ialah penipuan. Banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di media internet. Contohnya penipuan dalam jual beli online, baik berupa barang palsu maupun akun palsu yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu dampak negatif internet bagi para remaja. Walaupun internet memiliki banyak sekali dampak positif, jadi tidak dibungkiri bahwa internet memiliki beberapa dampak negatif bagi para remaja. Yang pertama itu ada pornografi. Saat ini mengakses internet itu sangat mudah bagi siapapun, termasuk anak remaja ataupun di bawah umur. Apabila mereka salah membuka atau mengakses video-video yang aneh ataupun video porno atau video dewasa, ini akan menyebabkan moral dan pikiran mereka akan terganggu. Nah, yang kedua ada kejahatan penculikan melalui media sosial. Seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan aplikasi lainnya. Apabila kita salah bergaul, salah memilih teman lewat media sosial akan membuat kita menjadi salah arah atau kita bisa menjadi korban penculikan. Yang ketiga ada anak remaja menjadi malas dan kecanduan terhadap internet. Saat ini karena internet mudah sekali diakses dan dapat dimanapun diakses, kita ataupun anak remaja menjadi malas untuk mengerjakan sesuatu atau mengerjakan aktivitas lainnya. Yang keempat ada rasa sosialisasi yang berkurang. Kita mengenal istilah yang jauh menjadi dekat dan yang dekat jadi jauh. Saat ini itu sedang terjadi karena adanya internet, kita menjadi bergaul dengan orang yang jauh, sedangkan yang dekat itu kita menjadi memiliki jarak. Kita berkomunikasi dengan orang yang ada di luar pulau, sedangkan yang di sekeliling kita lupakan. Nah, yang terakhir ada kejahatan atau penipuan online. Saat ini banyak sekali online shop yang bersebaran, yang berjualan karena pandemi ini. Nah, karena banyaknya online shop, karena kita sering di rumah aja, membuat kita menjadi merasa bete untuk di rumah. Jadi kita itunya dengan berbelanja. Nah, dengan berbelanja ini kita harus berhati-hati agar kita tidak tertipu oleh online shop tersebut. Kita harus tahu, kita harus lihat
testimoninya, apakah itu sudah terpercaya atau belum. Jika tidak kita selidiki dulu online shop tersebut, kita bisa menjadi korban penipuan dari online shop tersebut. Nah, teman-teman, ada pun cara untuk mengatasi ketergantungan internet bagi pelajar. 1. Online blog. Banyak dari pelayanan komersil seperti Amerika Online dan Prodigi mempunyai mekanisme untuk mengakses daerah terlarang dan tidak tepat untuk anak-anak dan pelajar. Pada khususnya, Indonesia sendiri ini ada Radnet. Radnet ini adalah salah satu provider yang ada di Indonesia yang telah memblokir majalah-majalah porno yang terdapat di internet, seperti Playboy dan Penthouse. 2. Checklist. Teman-teman, yakinkanlah bahwa anak-anak dan remaja tahu mana yang boleh dan tidak boleh. Jangan berikan informasi pribadi kepada orang asing. Jangan melakukan pertemuan face to face dengan user yang lainnya tanpa persetujuan keluarga. Selalu ingat bahwa anonimitas atau yang kita ketahui sebagai tanpa nama dari net dapat membuat orang menyembunyikan umur dan identitasnya. Yang ketiga, bekali diri dengan pengetahuan internet dan komputer. Orang tua harus mengupdate diri dengan pengetahuan internet dan komputer, termasuk cara-caranya cek history folder dan internet log, pelajari software monitoring, dan cara menginstal dan mengoperasikan software filtering. Dengan berbekal pengetahuan, setidaknya Anda tahu situs apa saja yang sering dibuka anak dan situs apa saja yang disukai oleh anak tersebut. Yang terakhir ada buat aturan yang masuk akal. Kebanyakan orang tua akan marah ketika melihat anak-anaknya ketergantungan internet. Kalau sudah begini, orang tua biasanya akan menyingkirkan komputer sebagai bentuk dari protesnya mereka. Lalu bisa juga sebagian lagi akan memaksa anak untuk berhenti menggunakan internet. Ketahuilah bahwa cara-cara tersebut tidak akan membuat anak kapok, namun justru menganggap anak sebagai musuh. Nah, itu dia informasi-informasi mengenai internet yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.